aku di sana ngedampingin suami kan juga akan jadi, insya Allah akan jadi ketua ibu-ibu PKK di sana gitu. Nah, program-program apa nih yang benar-benar bisa langsung kena ke masyarakat, benar-benar bisa membantu perekonomian masyarakat, kesehatan dan segala macam. Banyak bidang yang harus kita fokuskan sih gitu. Jadi ya Bismillah, semoga Allah mudahin aja. Amin. Udah jadi bupati Kendal. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ini gimana Mbak Sita, sempat menyangka nggak sih akhirnya suami bisa? Kalau nyangka sih awalnya nggak terlalu nyangka ya, tapi semuanya tuh berjalan dengan cepat. Itulah aku yakin karena izin dari Allah, dimudahin sama Allah gitu. Karena memang suami bener-bener kayak terjun ke lapangan dan memang kayak oke, maksudnya memang persiapan kampanye dan kampanye itu kurang lebih hanya 6 bulan gitu. Jadi memang di luar ekspektasi sih gitu. Pertamanya ya pokoknya dia cerita kan memang sama aku, kan semua apa-apa suami itu selalu ngobrol sama aku gitu. Aku mungkin mau maju nih gitu di Kendal. Habis itu memang itu kan sebagai karir politiknya suami gitu. Jadi aku sebagai istri ya mendukung dan ya sebagai istri aku yang bisa aku lakukan adalah mendukung dan berdoa untuk suami gitu. Terus habis itu pertama waktu itu suami nanya, gimana ya kamu dan Kasia, karena kan pada saat itu memang aku baru melahirkan dan suami juga kayaknya tuh kayak nggak mau kehilangan momen melihat perkembangan anaknya gitu loh. Sedangkan kalau suami harus di Kendal, aku di Jakarta, kan kayaknya tuh jadi susah ketemu kan gitu. Makanya akhirnya kita putusin buat aku dan anak juga jadi pindah ke sana gitu kemarin, nemenin suami selama masa kampanye. Jadi ya alhamdulillah kita sering ketemu dan bisa dibilang suami nggak kehilangan lah momen anaknya berkembang tuh cepat banget gitu, yang dari belum bisa angkat kepala, belum bisa duduk sekarang udah bisa duduk, terus sekarang udah mulai pengen berdiri tapi belum boleh kan, belum 9 bulan, takut kakinya bentuknya nggak bagus. Terus hari ini bener-bener baru hari ini tadi pas kita baru nyampe Jakarta, nggak tahu mungkin anaknya juga pas lagi happy atau gimana, itu tuh ngerangkak tuh cepet banget lari. Tadi yang aku lagi nitip anak sama suami lagi yang megang Kasia gitu, jadi lagi bukan aku yang megang, terus kayak ngerangkak tuh cepet banget gitu. Jadi kayak momen-momen itu tetap masih ada sih alhamdulillah. Oke, tapi sempat ngerasa khawatir nggak sih Mbak? Ini kan suami kampanye di masa lagi pandemi juga nih Mbak nih. Gimana, sempat khawatir nggak sih dengan itu? Sempet, karena gini, yang namanya kampanye di masa pandemi saat ini itu beda sama kampanye-kampanye sebelumnya. Karena 2018 kan suami juga pernah kampanye kan buat pencalonan di DPR RI pada saat itu gitu. Itu kan beda. Aku selalu ikut turun ke bawah, tuh aku ikut terus gitu, ketemu sama masyarakat tuh aku ikut gitu. Kalau sekarang kan aku emang nggak bisa terlalu ikut, hanya beberapa titik aja aku ikut, tapi nggak semua jadwalnya tuh aku bisa ikut. Kenapa? Karena aku juga nggak diizinin sama suami takut, karena kan ya kita kalau bisa kan seminimal mungkin kontak dengan orang gitu kan. Jadi kalau suami kampanye tapi tetap mau nggak mau kan tetap harus ketemu sama teman-teman di sana, sama masyarakat di sana gitu, ngobrol-ngobrol sama banyak relawan di sana gitu. Biasanya kalau habis ketemu suami tuh kalau misalkan cuma makan siang sama aku gitu ya, misalkan dia pulang cuma hanya untuk makan siang gitu, itu dia cuma ngeliatin anaknya doang, nggak mau megang gitu. Jadi kayak cuma kayak halo gitu, nggak mau megang dan nggak mau deket juga, karena dia tahu bajunya dia tuh ya habis dari luar, terus dianya juga belum mandi, terus habis itu dia nggak mau pegang biasanya, dan dia cuma mampir doang makan siang gitu. Biasanya dia masih suka makan siang sama aku. Jadi walaupun kampanye tetap kita selalu ketemu terus, karena memang akunya kan pindah ke sana 4 bulan, terus habis itu jadinya aku jadi nggak syuting di Jakarta. Jadinya ya udah pilihan sih, karena kalau udah jadi istri itu ya udah harus tahu prioritas utamanya itu udah bukan pekerjaan lagi gitu, prioritasnya adalah suami. Jadi apa yang kata suami, baiknya kan istri patuh nurut ya gitu. Jadi kalau suami bilang nggak boleh pulang ke Jakarta, ya udah nggak pulang ke Jakarta. Jadi selama 4 bulan itu ya memang aku nggak syuting gitu. Makanya pas pulang sekarang langsung kayak, pas kemarin balik ke Jakarta udah izin balik ke Jakarta kan sekarang
baru nyampe di Jakarta nih kan weekend gitu. Terus aku langsung kayak oke, aku mau atur jadwal aku minggu depan, kalau syuting boleh nggak, boleh sama suami. Jadi insya Allah mungkin ya bakal syuting sih minggu depan. Tapi kan akhirnya nanti akan dinas di Kendal nih. Ini Di gimana, Kendal akan ya. pindah ke sana Nggak atau? apa-apa, seneng dong, seneng, aku seneng justru karena aku tuh sebenarnya aku tuh mungkin ya memang aku lahir di Jakarta, aku besar di Jakarta gitu, tapi aku tuh sebenarnya dari dalam hatiku itu aku tuh lebih suka kota kecil dibandingkan dengan kota besar gitu. Suka kota besar tapi ya udah buat sekali-kali, tapi mungkin karena memang aku udah dari kecil dari kota besar terus kali ya, jadi bosen gitu loh. Aku tuh seneng tinggal di kota kecil. Contohnya apa, kemarin pas aku tahun 2010 kan aku sempet internship di Jerman kan. Pas di sana aja, pas aku di Jerman, karena untuk kuliah itu aku milihnya kan kotanya kota kecil gitu, Oke. Bremen, bukan yang kota besar yang seperti Düsseldorf, Berlin gitu. Jadi memang aku lebih seneng sebenarnya kota kecil. Jadi aku seneng sih, maksudnya excited aja di sana tuh, alamnya indah, terus bener-bener ya beda ya kalau kita ngelihat ke sini city view kesannya gitu. Kalau di sana tuh bener-bener kayak ijo-ijo gitu. Jadi kayak matanya tuh adem, terus udaranya tuh bener-bener sejuk. Kalau yang di bagian atas udaranya tuh sejuk yang kayak gitu. Jadi seneng justru. Orang-orang pada nanya kan gimana nanti tinggal di sana gitu. Seneng kan, aku emang seneng, maksudnya tinggal di daerah itu aku seneng. Tapi akan apa namanya, akan tetap di sana atau malah akan bolak-balik Jakarta untuk kerja atau Kalau gimana? aku bilang misalkan aku bakal di sana selama suami menjabat, berarti di sana terus nggak pulang-pulang ke Jakarta, mungkin bohong banget lah gitu. Kenapa? Karena suamiku pun juga kan pasti akan bolak-balik untuk ngurusin kerjaan-kerjaan yang di sana yang memang harus ketemu atau apa yang harus diselesaikan di luar kota, ya mungkin pasti suamiku juga pasti keluar-keluar kota gitu. Begitu juga dengan aku gitu, mungkin bisa aja 2-3 hari di Jakarta atau gimana gitu, tapi ya domisilinya ya udah jadi berubah, udah jadi nggak di Jakarta tapi di sana gitu. Dan aku udah excited banget sih, maksudnya seneng lah, benar-benar pengen, berharap ini kan kalau udah suami udah dikasih kepercayaan sama masyarakat Kendal seperti ini, kita senang, bahagia, bersyukur. Tapi di sisi lain kita juga punya beban, dalam tanda kutip. Bebannya apa? Banyak masyarakat yang berharap sama kita, berharap pengen ada perubahan gitu. Dan aku juga bilang sama suami, dah banyak orang suka sama kamu, pengen pengen kamu yang memimpin Kendal, berarti mereka punya harapan ya sama kamu. Artinya kita memang benar-benar harus membuktikan bahwa kita harus benar-benar bisa kerja dengan baik dan benar dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Dan itu yang ditunggu pasti sama masyarakat. Kenapa? Karena kalau enggak ya mereka nggak akan milih seseorang yang istilahnya dalam apa, bisa dibilang pendatang baru dalam dunia politik, masih muda, dan suami kan memang sebenarnya bukan orang asli sana juga gitu, tapi tetap orang-orang berharap dan punya harapan dengan di Kendal dipimpin oleh Mas Diko, insya Allah akan ada perubahan. Artinya kan itu harapan masyarakat yang ada dalam pundak kita nih gitu. Artinya aku pun sebagai istri juga harus bisa mendampingi suami gimana, karena kan ya aku di sana ngedampingin suami kan juga akan jadi, insya Allah akan jadi ketua ibu-ibu PKK di sana gitu. Nah, program-program apa nih yang benar-benar bisa langsung kena ke masyarakat, benar-benar bisa membantu perekonomian masyarakat, kesehatan dan segala macam. Banyak bidang yang harus kita fokuskan sih gitu. Jadi ya Bismillah, semoga Allah mudahin aja. Amin. Tapi Mbak Caca berarti nggak akan meninggalkan dunia entertainment dong, Mbak Caca? Enggak lah, kalau dibilang kayak meninggalkan dunia entertainment tuh kesannya kayak bener-bener dilarang banget gitu ya sama suami. Karena kalau suamiku itu melarang tuh ada alasannya kemarin. Kenapa? Karena pas lagi kampanye itu kan, sekarang kita lagi masa pandemi nih gitu. Dan suamiku juga emang lagi nggak ke Jakarta. Nah, ngapain aku sama anakku cuma ke Jakarta doang. Anakku masih bayi, kita nggak naik pesawat, naik mobil, terus ngapain gitu, sedangkan suaminya ada di sana gitu. Nah, mungkin pas suamiku lagi di sini, lagi harus ketemu siapa, aku bisa ikut, terus habis itu aku bisa syuting, itu kan beda cerita gitu. Nah, kemarin pas proses perhitungan suara gimana suasananya di sana, Mbak Caca? Nah, pas perhitungan suara itu suami agak beda treatmentnya ya gitu, karena kita tidak ada selebrasi sama sekali. Jadi Mas Diko itu benar-benar nggak ada selebrasi loh. Kalau dilihat kan nggak ada tuh makan-makan bersama dengan tim ses atau apa, bahkan itu aja nggak ada gitu. Rumah kita tertutup, posko kita tertutup, pintu garasi dan pintu depan memang ditutup sama Mas Diko. Kenapa? Karena Mas Diko mau
mau meredam antusias orang-orang mungkin yang senang terus habis itu datang jadi berkumpul di tempat kita gitu. Itu kita redam dengan kita menutup pintu gitu. Jadi ada yang datang hanya relawan-relawan yang cukup dekat sama kita, ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat juga yang datang, dan ada beberapa wartawan juga yang datang gitu. Itu pun juga tetap dengan protokol kesehatan gitu. Jadi ya Mas Diko sebisa mungkin pengen walaupun belum bekerja sebagai pemimpin yang sudah dilantik di sana, pengen bisa mencontohkan bahwa memang dalam masa pandemi ini kita harus bisa lebih bijaksana gitu dalam memilih momen-momen yang memang sebenarnya selebrasi ya bisa dibilang penting tidak penting gitu loh, tapi resikonya kan terlalu besar gitu hanya untuk selebrasi terus habis itu ada penularan, jadi untuk apa gitu. Jadi memang kita nggak ada selebrasi apa-apa, dan aku juga udah posting waktu itu di hari H di instastory aku bahwa maaf ya pintu rumah kita tertutup, semua tertutup karena memang ini masa pandemi gitu. Jadi memang nggak yang karena selebrasi terus kita jadi ngumpul-ngumpul, nggak gitu. Jadi bukan berarti karena euforia terus habis itu jadi logikanya hilang, nggak gitu juga. Terus selama kampanye pun juga kan kita juga tetap pakai protokol, jadi kampanyenya juga beda sama yang tahun 2018. Kalau yang sekarang pun juga setiap pertemuan kan dibatasin cuma boleh berapa orang kayak gitu. Jadi memang sebenarnya kampanye di masa pandemi ini lebih challenging sih, lebih banyak lebih challenging lah gitu buat kita, karena beda gitu dengan cara kampanye di masa saat bukan pandemi. Oke, nah untuk pelantikan sendiri gimana? Sudahkah atau akan Untuk apa? pelantikan? Oke, kenapa? Sudahkah atau akan dilaksanakan atau gimana? Nanti kalau pelantikan insya Allah Februari tanggal 17. Oke. Dan Mas Dikonya ulang tahun Februari tanggal 19. Jadi itu aku bilang sama dia, insya Allah kalau Allah panjangkan umur kita, berarti pelantikan itu kayak hadiah buat kamu ya. Aku bilang gitu, hadiah ulang tahun. Nah ini juga Mbak Caca kan alhamdulillah di tahun 2020 meskipun ada pandemi nih Mbak Caca ini kan alhamdulillah ada anggota keluarga baru juga, dan sekarang juga alhamdulillah suami juga dapat menang gitu di pilkada. Ini gimana perasaan kamu di tahun 2020 Mbak Caca? Masya Allah ya, tahun 2020 tuh bener-bener tahun yang ya menurut aku setiap tahun ada berkahnya masing-masing ya, tapi 2020 itu banyak hal yang mengejutkan, yang membahagiakan kami lah gitu. Tapi tetap apapun itu namanya kebahagiaan, namanya apa gitu ya, kita tetap harus tahu itu datangnya dari Allah, nggak boleh jadi lupa diri, nggak boleh jadi apa. Dan harus ingat bahwa setiap apa yang kita lakukan tuh ada tanggung jawabnya, dan ada pertanggungan jawabannya di hadapan Allah gitu. Jadi tetap yang punya anak itu titipan Allah, ada tanggung jawabnya juga di depan Allah. Apa nih yang kita lakukan terhadap anak kita, treatment kita gimana sama anak kita, begitu juga dengan jabatan kan. Jadi ya tetap apapun dibalikin sama Allah, pokoknya semua kenikmatan, kesehatan, semua itu kan datangnya dari Allah yang bisa dibilang tes apakah dengan itu semua kenikmatan kita tetap dekat sama Allah atau enggak. Jadi itu aja sih treatment yang tetap bikin aku sama suami tetap harus ngejejak tanah lah intinya gitu. Benar-benar. Oke Mbak Caca sedikit dong, boleh sedikit perkembangan Kasia itu seperti apa sih sekarang Mbak Caca perkembangannya? Kasia itu sekarang udah bisa merangkak, geraknya udah banyak banget. Terus habis itu dia tuh lagi suka kayak baba, mama, papa gitu. Terus habis itu nggak ada ngajarin, padahal kan ngajarinnya manggil aku mami, manggil ayahnya kan dada gitu, tapi dia manggilnya baba gitu. Terus habis itu Kasia tuh sekarang lagi suka ngomong-ngomong, terus dia suka mainan-mainannya dia udah benar-benar tertarik, dia udah tahu mana yang dia suka, mana yang enggak gitu. Terus habis itu dia sekarang aku lagi banyak melatih dia buat ngejar mainannya dia supaya dia mau merangkak, supaya dia lebih tertarik merangkak gitu kan. Karena kan dia tuh sebenarnya tertariknya berdiri gitu, cuman konsultasi sama dokter belum boleh, kalau bisa jangan dulu karena kan belum 9 bulan, baiknya nanti takutnya bentuk kakinya jadi nggak bagus gitu. Jadi ya udah, jadi setiap dia mau berdiri gitu pasti kita tengkurepin gitu, walaupun nanti dianya pengen berdiri lagi. Perkembangannya itu aja sih sejauh ini, dan alhamdulillah masih sesuai dengan saran dari IDAI gitu perkembangannya. Untuk makan normal atau seperti apa Mbak Caca? Kasia makannya alhamdulillah normal. Kemarin sempat alergi dia waktu umur 0 bulan sampai 3-4 bulan lah dia alergi. Jadinya akunya puasa makan.
maksudnya puasa makannya itu makanan-makanan tertentu seperti bawang putih, bawang bombay, apalagi ya, pokoknya segala segala makanan-makanan yang uh, tasty lah itu dia bener-bener nggak bisa sama sekali. Terus habis itu kalau sekarang sih alhamdulillah udah nggak alergi, jadi semuanya udah bisa. Terus aku juga masih punya banyak stok arsip yang aku tinggal di Jakarta. Kenapa? Karena waktu itu aku pernah punya stok arsip di Semarang, terus aku bawa ke Jakarta, cair semua, jadi akunya tuh kayak kurang jago buat nge-rapnya gitu, jadi aku trauma kan. Harapannya insya Allah aku selalu berdoa semoga Allah mudahkan Mas Diko dalam memimpin Kendal. Insya Allah harapan-harapan masyarakat di Kendal untuk ada perubahan di Kendal yang lebih baik, insya Allah benar-benar bisa dikerjakan dengan baik. Dan Mas Diko juga udah komit, dia udah ngomong sama saya, B, pada saat belum ada quick count, belum ada pemilihan ya, jadi sebelum tanggal 9 Desember kemarin dia bilang, B, nanti nih memang kalau misalkan emang aku dipercaya, dia bilang, ya udah berarti memang fokus aku ya ngurusin masyarakat Kendal, udah itu aja gitu. Jadi memang ya sekarang fokus Mas Diko adalah ke sana gitu. Jadi ya harapannya semoga Allah mudahkan, karena kita namanya manusia punya cita-cita ini, punya cita-cita itu, mau usaha segimana, kalau Allah bilang enggak. Tapi kalau kita nggak terlalu usaha yang gimana-gimana, tapi Allah bilang iya, insya Allah pasti akan terjadi. Jadi ya berdoanya harus selalu minta kemudahan dari Allah, karena semuanya adalah milik Allah. Amin. Semoga doanya dikabulkan Kak Caca. Terima kasih Kak Amin, Caca sudah terima kasih bersedia banyak diwawancara. ya. Yuk.